Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yogi Prastio, mahasiswa setia PGRI Dewantara Jombang, angkatan 2018. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai change management atau manajemen perubahan. Definisinya sendiri menurut Kaufman dan Lutz, pendekatan yang terstruktur dan digunakan untuk membantu tim, individu ataupun organisasi untuk perubahan dari kondisi yang sekarang ke kondisi yang lebih baik. Sedangkan menurut Neumer, proses teknik dan alat yang digunakan untuk mengelola proses perubahan pada sisi individu untuk mencapai suatu hasil yang dibutuhkan dan untuk menerapkan perubahan secara lebih efektif dengan agen perubahan sistem dan tim yang lebih luas. Baik, untuk jenis perubahan sendiri itu ada 4 ya. Di situ pertama itu ada tuning. Tuning itu seperti kayak penyesuaian atau penyelarasan dan adaptasi, yaitu ketika perusahaan itu dipaksa untuk bereaksi terhadap suatu tuntutan permintaan masyarakat atau bisnis. Terus yang ketiga itu reorientasi, yaitu pengenalan ulang atau peremajaan produk, biasanya ini diversifikasi ya kalau nggak salah ya, nanti boleh dikoreksi. Yang keempat itu recreation. Di recreation ini pembuatan ulang atau pembuatan produk yang sesuai permintaan perusahaan atau konsumen. Manfaat manajemen perubahan sendiri yaitu organisasi dapat merespon lebih cepat terhadap permintaan pelanggan, membantu menyelaraskan sumber daya yang ada di dalam organisasi. Manajemen perubahan memungkinkan organisasi untuk menilai dampak keseluruhan dari perubahan. Perubahan dapat dilaksanakan tanpa berdampak negatif terhadap bisnis sehari-hari. Efektivitas dan efisiensi organisasi dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan dengan ada pengakuan dan kewaspadaan dari semua karyawan yang bersangkutan. Waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan perubahan berkurang. Kemungkinan perubahan yang tidak berhasil berkurang. Kinerja karyawan meningkat ketika karyawan yang bersangkutan merasa didukung dan memahami proses perubahannya. Peningkatan layanan terhadap pelanggan akan lebih efektif dari karyawan yang percaya diri dan berpengetahuan luas. Banyak sekali ya manfaat dari manajemen perubahan. Bagaimana kalau kita nanti misalkan punya bisnis, kita menerapkan manajemen perubahan dengan baik, kemungkinan bisnis kita akan berjalan dengan lancar dan sukses. Mungkin seperti itu. Ada kunci faktor yang mempengaruhi manajemen perubahan, yaitu pasar dan model bisnis. Nah, itu proses bisnis juga mempengaruhi. Organisasi, budaya itu juga sangat mempengaruhi. Teknologi dan infrastruktur itu juga sangat mempengaruhi. Baik, di dalam manajemen perubahan itu ada pendekatan empat pendekatan ya di situ ya, tertera ya. Yang pertama itu rasional empiris. Rasional empiris itu pendekatan yang digunakan dengan dasar keyakinan bahwa perilaku orang itu mampu diprediksi atau dipahami dan mereka akan perhatian khusus atas kepentingan mereka sendiri. Jadi mereka berpikir rasional, berpikir secara logika seperti itu. Selanjutnya normatif redukatif. Pendekatan ini akan, kalau nggak salah itu akan lebih fokus pada bagaimana seseorang manajemen perubahan itu mampu memberikan pengaruh
atau bertingkah laku dengan berbagai cara tertentu. Jadi seorang pimpinan itu akan menjadi sebuah panutan bagi semua karyawan yang ada dalam organisasi tersebut. Itu seperti sangat berpengaruh. Nah, kekuasaan koersif, pendekatan ini kalau nggak salah itu akan memaksa pihak manajemen perubahan untuk melakukan caranya secara semena-mena oleh sebagian pihak, secara naif oleh sebagian yang lain. Seperti itu cuma. Kalau nggak saya nanti boleh dikoreksi ya teman-teman. Terus untuk lingkungan adaptif itu kalau nggak salah pendekatan yang pada dasarnya walaupun mereka dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan, dalam kondisi terburuk sekalipun mereka berusaha untuk meminimalisir kerugian perusahaan yang ada. Jadi bisa saya simpulkan di sini mereka mempunyai kemampuan adaptasi berbagai kondisi dan situasi yang baru. Jadi seperti itu. Selanjutnya ya teman-teman. Jadi manajemen pengetahuan itu terdapat 5 lingkaran, yaitu identifikasi pengetahuan, ciptakan pengetahuan baru, simpan pengetahuan, berbagi pengetahuan, dan gunakan pengetahuan. Begitupun sebaliknya. Nah, terima kasih teman-teman. Baik, mungkin saya meminta maaf apabila ada kurang lebihnya yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.